Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal full sintetis. Jadi ini penulis mau protes sama grup LDIC ya. Ngasih rekomendasi, ngomong full sintetis ini, full sintetis olinya ini. Padahal enggak. Oke lah, kalau orang awam gitu ya ngomong full sintetis itu boleh, wajar kalau mereka ketipu. Tapi ya, sebuah grup LDIC, sebuah grup yang ngakunya semua berdasar data. Jadi grup yang ngaku-ngaku semua ada data validnya, itu sampai bisa salah, itu gimana ya. Padahal kalau ada kayak bahas terutama ya soal kalau lagi membuli pemakaian minyak goreng, omongane kok dur-duren men, uji oli kok pakai filling, sekalian pakai pisang goreng sekalian. Terus ngomong kami ini loh, kalau semua semua rekomendasi itu pasti pakai data valid, uji lab, macem-macem lah ya wes. Kok nyombong kayak ngono. Tapi nyatanya rekomendasi yang mereka ajukan itu menunjukkan bahwa mereka itu nggak pakai data. Sayangnya begitu loh. Asli banyak penipuan ya, makanya penulis sebelumnya buat artikel, buat video soal jangan kalau belajar soal oli jangan ke grup LDIC. Masa nggak ada satupun yang ada di grup tersebut yang bisa yang lihat data loh ya, kalau soal ngasih rekomendasi oli. Emang diuji oli, tapi mereka nggak menyelidikinya, nggak tuntas gitu loh. Tapi saya penulis mau bahas oli ini dulu ya, oli ADNOC bronze ya, yang penulis coba. Iya ya, kesimpulannya masih tetap sama seperti sebelumnya. Ini oli aditif minim aditif anti wear, punya aditif EP, extreme pressure. Kemarin penulis keluar sebentar sama istri boncengan, karena sama istri jalannya juga nggak kencang-kencang, paling kencang 60. Dan ya ternyata benar, selama perjalanan itu suara mesin kasar terus, sampai rumah jadi kasarnya terasa sudah mendekati batas toleransi. Jadi aditif kayaknya untuk ngebut tok ya. Kalau pelan-pelan enggak. Dan lagi-lagi ya, beda hari makin encer olinya. Ya wis lah, ini kayaknya bahannya kurang bagus, yang aditif anti wear-nya juga kayaknya minim. Mungkin karena oli ini apinya beneran ya, api apa ini yang bronze ini, karena apinya beneran, kayaknya demi untuk bisa lulus API, aditif kayak ZDDP dan sejenisnya itu dikurangi. Sudah tuntutan zaman ya, mau ngomong apa lagi. Tapi bahan ini menurut penulis kurang bagus. Nah ini juga
ADNOC ini. Mungkin kalau ada grup LDIC yang ngomong yang dengar keluhan penulis ini bahan olinya kurang bagus. Nah iya, salah sampean pilih bahan yang mineral. Nih coba lihat, kalau yang full sintetik itu harusnya yang gold. Atau yang silver minim, full sintetik itu sudah. Yang gold itu full sintetik sudah. Kalau sampean pakai gold pasti nggak akan mengalami seperti itu. Iya, gini loh ya. Penulis waktu bahas ADNOC kemarin, penulis belum lihat safety data sheet yang gold. Agak susah ternyata nyari suaranya saya kasar kecepatan segini. Nyari safety data sheet sama produk data sheet itu susah ya kalau untuk ADNOC ini. Penulis cuma nemu satu, ADNOC Gold, ADNOC Voyager Gold yang 5W30. Ini kalau ADNOC Voyager Gold itu yang 5W30 itu setara dengan yang 5W40 dari sisi harga maupun masa pemakaian. Nah, coba tebak kira-kira bahannya apa? Ternyata hydrotreated ya. Hydrotreated itu grup 2, solvent refined grup 1, hydrocracked grup 3, DCN itu PAO grup 4. Parah ya, parah. Penulis ya asalnya juga nyoba oli ADNOC ini karena ya katanya ini oli bagus. Yang disarankan sih ADNOC Gold ya, atau minimal ADNOC Silver karena full sintetis. Olinya juga masih standar masa lalu ya. API-nya nggak resource conserving, nggak ada Dexosnya, nggak ada BMW L4 atau apa, nggak ada Mercedes-Benz 295.50 atau gimana gitu. 239.50 atau berapa gitu, mbuh lali. Itu katanya kan standar yang harus dihindari kalau nggak ingin kopi basah. Kalau lihat itunya, wah keren, ini benar-benar cocok untuk motor lagi ini. Olinya full sintetik dan cocok untuk motor lagi karena sertifikasinya gini. Tapi ya menurut penulis gimana ya, masa nggak ada satupun di antara yang di LDIC itu yang coba cari datasheet. Berapa puluh ribu anggotanya LDIC itu, 75.000 atau berapa, mungkin sekarang sudah 100 berapa gitu kali ya. Penulis nggak tahu karena untuk search di Facebook aja penulis nggak bisa, nggak kelihatan. Akun keduanya penulis pun juga di blok sakti, mereka tahu. Yang jelas aneh loh ya,
satu LDIC, satu grup LDIC atau grup oli manapun atau yang dari bekas sekalipun, satu bekas, satu HDPCMO, terus satu LDIC di Facebook itu nggak ada yang apa, nggak ada yang sadar bahwa ternyata ya oli ADNOC Gold itu adalah oli hydrotreated ya, kalau nggak salah 80-90%. Wis itu wis bisa dibilang 100% grup 2. ADNOC-nya sendiri ngomong di websitenya ADNOC Gold itu adalah oli full sintetik, tapi bahannya bahan grup 2. Nah, kayak gimana tuh ya? Kita dari sisi pabriknya itu wis ya apa, yang dari sisi grup olinya ya ngaku lihat data, tapi kok nggak tahu gitu loh. Dan yang bikin penulis jadi pingin bahas artikel ini karena ada oli lain ya sebenarnya disebut. Jadi bukan karena ADNOC ini penulis jadi kepikiran untuk bahas ini, tapi ada pembaca ya yang di kupasmotor.wordpress.com itu yang ngomong, kalau oli itu bergol gimana? Ya jadi ada pro yang tanya, pembaca, oli lubricant bagaimana? Soalnya katanya sekarang ada diskon. Ada diskon dari dealer resminya Lubricol. Jadi beli satu dapat dua. Harganya satu normalnya 150.000. Jadi kalau beli dua dapat 75.000. Katanya oli tersebut adalah oli premium mobil Eropa. Penulis baca-baca kayaknya oli Lubricol ini sedang naik daun. Ada yang ngomong oli terbaik saat ini adalah Lubricol, tapi bandingannya dengan Mesran dengan Motul ya, oli yang nggak begitu bagus. yang lain juga uji Shell. Iya, kalau Shell mah ya wis syukur. Yang jelas gitu. Nah, si bronya ini ngomong LDIC ini Lubricol ini ada oli rekomendasi LDIC. Katanya lumayan sih karena olinya full sintetik. Apa maneh ngomong? Marine full sintetik ngomong apa maneh? APISN kalau nggak salah. Tapi penulis lihatnya langsung ke tulisannya full sintetik. Jadi ya wajar lah ya, sudah kebiasaan lah ya bahwa grup LDIC itu kalau ngasih rekomendasi selalu yang full sintetik. Selalu yang full sintetik dan berusaha sebisa mungkin olinya mobil. Jadi oli motor itu kayaknya nggak pernah masuk rekomendasi. Padahal ya penulis sendiri merasa oli motor cukup bagus lah. Walau penulis ini sering cari oli mobil, tapi kalau oli tersebut terkenalnya oli motor ya mengapa enggak gitu loh. Kayak PTT gitu kan, yang terkenal kan oli motor ya, penulis coba oli motor. Walau PTT juga sebenarnya produksi oli mobil. Mungkin habis ADNOC ini penulis coba PTT, kalau nggak kesel sama oli lain lagi. Jadi penulis cari ya, balik lagi ke topik. Penulis cari ya data-data informasi soal Lubricol. Lubricol ini menarik juga karena
penulis nemu penjelasan lubricol itu di BITOG, Bob is the Oil Guy, forum yang banyak membahas soal pelumasan. Jadi di BITOG tuh ada Coastal, Lubricol ada, tapi penulis cari website baratnya kok nggak nemu ya. Penulis justru nemunya website yang jualan oli itu di Surabaya, apa PT Opo, Dimas Opo gitu lah. Distributor resmi. Ada penjelasan soal lubricol, ada produk datasheet, ada safety datasheet lengkap. Biasanya kalau produk lengkap gini dari apa namanya, dari LDIC pasti seneng nih. Wah lengkap, ada PDS, ada SDS, lengkap, bagus. Ya terus penulis ya coba lihat gimana sih datanya. Penulis pertama buka apa ya, PDS dulu, lihat sekilas. Oh ya emang karena memang kebiasaan nggak begitu banyak informasi yang kita dapat di produk datasheet. Terus penulis lihat di SDS, lihat SDS curiga loh, karena apa, lah kok tulisannya anu ya. Penulis cari produk yang kebetulan lagi promo, beli satu dapat satu ya, 5 apa full sintetik 5W40. Kaget penulis, itu tulisan depannya full sintetik, tapi kok tulisannya hydro treated ya. %85 kalau nggak salah, pokoknya besar lah anunya, apa ya, prosentasenya wis bisa dibilang 100% ini, karena pasti lainnya aditif, semua oli butuh aditif ya. Jadi penulisnya wah 100% hydro treated juga ternyata. Nah ini loh, penulis jadi ragu apa rekomendasi oli dari LDIC ini nggak ada yang lihat, yang ngecek apa bener olinya full sintetis. Karena safety datasheet di beberapa produk itu bisa dengan mudah dilihat, bisa dengan mudah dicari. Masa sih satu LDIC, satu grup ratusan ribu orang, entah ya, kayaknya udah ratusan ribu, itu nggak ada sama sekali yang apa tahu, nggak ada sama sekali yang ngecek gitu ya. Ya penulis berbaik sangka ini ya, ngomong gini ini masih berbaik sangka, bahwa di LDIC itu nggak ada orang yang punya waktu, karena jelas-jelas tuh kelihatan jelas gampang. Penulis cari website resmi juga sebenarnya nggak terlalu susah, penulis menemunya dalam kisaran 1 menit udah ketemu websitenya.
nemu website dalam 1 menit, lainnya lihat-lihat data dan sambil bengong-bengong sambil tercengang-cengang. Wah tenang, mosok yo oli grup 2 disebut full sintetik ya, dia diagung-agungkan full sintetik. Harga normalnya pun 150.000. Waduh. Tapi ya penulis nggak bisa bilang grup 2 dijual 150.000 kemahalan, karena ada yang oli grup 2 dijual 430.000 per liter ya. Kayak merek Ipo nih, kayak merek Motul 300V ya. Itu kan hydrotreated juga kalau nggak salah. Yang Ipone penulis nanti kutikan lagi ya, sama Motulnya lah ya. Kalau nggak salah inget dua-duanya itu hydrotreated. Hydrotreated yang dijual 400 berapa ribu per liter. Edan. Tapi ya tetap 150.000 itu ya termasuk tinggi untuk oli grup 2 ya. Iya, sorry. Yang penulis sebut tadi oli ADNOC Gold 5W30 harganya juga 150.000 ya. Hydrotreated juga ya. Sembola wis. Wis pokoknya kayak gitulah. Pokoknya itu grup 2 aslinya. Grup 2 aslinya. Dan biasanya di LDIC itu kalau rekomendasi selalu yang full sintetik, karena yang terbaik katanya, kata di mereka selalu cari yang full sintetik, ini yang terbaik gitu ya. Nah penulis tadi sebut, ada dua kemungkinan kan. Yang satu, penulis berbaik sangka bahwa bisa jadi satu grup LDIC itu nggak ada yang punya waktu untuk Google, nggak ada yang meluangkan waktu 1 menit atau 2 menit untuk Google safety datasheetnya oli ya. Penulis berbaik sangka seperti itu. Tapi ya kemungkinan kedua juga ada. Kemungkinan keduanya adalah mereka sudah tahu bahwa oli grup 2 hydrotreated itu adalah kategori manual. Jadi kok manual, mineral ya. Jadi bisa saja ya. Sisi positifnya apa? Baik sangkanya itu adalah seluruh LDIC nggak ada yang sempat cari informasi safety datasheet. Yang kedua adalah mereka sudah cari informasi datasheet dan sudah jelas-jelas baca bahwa itu olinya hydrotreated, 80-90% hydrotreated. Mereka sudah tahu, tapi mereka dengan sengaja ngomong, oh itu full sintetis. Sudah tahu bahwa hydrotreated itu sebenarnya adalah mineral. Sudah tahu bahwa kalau full sintetik harusnya minim ada paunya, karena mereka itu sangat mengagung-agungkan pau ya. Oli full sintetis yang nggak pau itu dulu dijelek-jelekan sekali. Maaf kalau yang ini nggak ada screenshot karena ini postingan tahun 2017-an lah ya, awal-awal penulis belajar oli. Awal-awal itu wah kalau oli pau di gua kena no. Oli itu harus pau kalau mau yang paling bagus. Kalau sekarang jadi apa? Pelin-pelan jadi ngomong grup 2 itu paling bagus. Wah, itu kebohongannya luar biasa itu.
Ya penulis takutnya itu loh. Mereka tahu persis bahwa bahannya itu ternyata oh yalah grup 2 loh. Tapi mereka tetap ngomong wah ini full sintetis gitu. Ya entah untuk alasan jualan atau apa. Nulis takutnya itu. Ya gimana ya, penulis nggak paham gitu loh. Mereka buat apa, buat ranking sendiri. Oh kalau oli mineral itu sekian kilometer, mungkin cuma berapa angkanya lupa penulis, 2500, semi sintetik 5000, full sintetik 10.000, angka pastinya nggak tahu ya. Nanti penulis kutipkan, bikin kategori-kategori sendiri, terus nemu ada oli tulisannya full sintetik, wah ini oli yang cocok untuk jualan, ini cocok dijual. Terus ya sudah dipakai itu. Mereka nggak peduli walau di safety data sheet-nya ada tulisannya hydrotreated yang mengindikasikan olinya ada grup 2. Yang penting tulisan di bungkusnya full sintetik. Penulis mungkin salah ya kalau nyebut mereka itu ada motif jualan. Tapi ya mau motif apa lagi gitu loh. Kalau mereka sudah buat kategori kalau mineral itu 2500 km, semi sintetik 5000, full sintetik 10.000. Maka ya kenapa mereka nggak ngomong bahwa oli yang bungkusnya full sintetik itu ternyata cuma grup 2? Mengapa mereka nggak masih merekomendasikannya sebagai oli full sintetik? Padahal mereka sebagai pakar-pakar oli mestinya tahu persis bahwa hydrotreated itu adalah oli grup 2. Mustahil yang orang sebagai suhu atau gurunya atau sesepuhnya grup oli itu nggak tahu bahwa hydrotreated itu adalah grup 2. Bahwa hydrotreated itu bukan full sintetik. Dalam arti bagaimanapun ya, grup 2 itu bukan full sintetik. Karena grup 2 itu namanya aja prosesnya hydrotreated ya. Prosesnya juga bukan proses sintesis. Yang prosesnya sintresis itu adalah yang tipe hydrocracker. Hydrocracker harusnya itu baru pantas disebut full sintetis sejak mulai zaman pertarungannya antara Castrol dan Mobil One ya. Jadi Castrol punya oli grup 3 buatannya Shell, dijual sebagai full sintetis karena diproses secara sintesis. Oke, itu masuk, ada landasannya. Tapi kalau sampai grup 2 disebut full sintetis, terus grup LDIC nggak ngomong penjelasan soal itu. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa nggak ngomong sampean? Padahal jelas-jelas oli tersebut dari sisi manapun nggak bisa disebut full sintetis. Grup 2 itu bukan full sintetis, cuma grup 3 yang boleh disebut full sintetis kalau di Amerika atau di Indonesia juga. Jelas bahwa 100% juga bahannya hydrotreatednya juga sudah 80%. Kemungkinan besar nggak ada paunya. Kenapa kok dibiarkan terus kayak gitu?
Ya wis sembuh lah. Iya, harap penulis, harap pemirsa paham ya, yang kayak gini ini yang membuat penulis yang nggak suka sama grup LDIC. Ya begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.